Nah, Boleh. itu sebenarnya hak suami yang harus diikutin sama istri atau seperti apa sih? Karena ada beberapa yang mengatakan itu hak suami, jadi terserah suami mau gimana. Meyakinkan istrinya bahwa keputusan poligami ini betul-betul ya didukung oleh istrinya, dan mungkin nggak, sangat mungkin. Allah ceritakan kisahnya Nabi Yakub dengan 4 istrinya, dan ada konflik antara Yusuf dengan saudara-saudaranya sebagai pelajaran bahwa berpoligami aja itu punya resiko konflik antar anak. Nah, kan memang ada gitu ya, kita juga nggak bisa pungkiri gitu, sebagai istri pun juga kita juga belajar bahwa adanya istilah poligami gitu ya, bahwa suami itu berhak untuk memiliki cabang itulah tadi gitu. Nah, Boleh. itu sebenarnya hak suami yang harus diikutin sama istri atau seperti apa sih? Karena ada beberapa yang mengatakan itu hak suami, jadi terserah suami mau gimana. Iya, pada hakikatnya seorang suami punya hak yang terkait dengan keinginan dia untuk menikah lagi. Tapi ingat bahwa menikah itu punya tanggung jawab. Jangan sampai dia lupa kaidah yang paling penting dalam urusan pernikahan. Misalnya mempertahankan rumah tangga itu kan wajib ya, supaya sekolah itu jangan rusak tadi kasarnya. Dan menikah lagi itu sunnah. Jangan ya mendahulukan yang sunnah untuk tinggalkan yang wajib. Ini yang harus diingatkan. Jangan sampai niatnya nikah lagi, buka cabang lagi ya dengan dalih menyelamatkan janda, malah menciptakan janda baru. Tindakan ini sering terjadi. Ini yang bagaimana yang paling penting itu adalah urusan poligami itu bukan gagah-gagahan, tapi berkaitan dengan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau dia sanggup, dia itu bukti tanggung jawabnya bukan sekedar dia meminta istrinya taat ya harus ikut, tapi meyakinkan istrinya bahwa keputusan poligami ini betul-betul ya didukung oleh istrinya, dan mungkin nggak, sangat mungkin. Jadi berkaitan dengan hal ini, dia juga mampu meyakinkan istrinya, itulah bentuk kekoamannya. Yang kedua, bukan hanya istri, karena yang dilupakan oleh sebagian pelaku poligami adalah bertanggung jawab juga dengan urusan anak. Karena betapa banyak ada misalnya istrinya akur tapi antara anak terjadi cekcok. Allah ceritakan kisahnya Nabi Yakub dengan 4 istrinya, dan ada konflik antara Yusuf dengan saudara-saudaranya sebagai pelajaran bahwa berpoligami aja itu punya resiko konflik antar anak, yaitu seperti yang terjadi antara Yusuf dengan saudara-saudaranya yang beda ibu. Kalau di kisah para nabi aja mengajarkan ini sebagai sebuah peringatan, apalagi kita. Makanya hikmahnya Rasulullah poligami dengan jumlah istri yang banyak, ternyata anaknya yang hidup cuma dari 1 istri, yaitu dari Khadijah. Sementara dari Maria Al-Qibtiyah itu wafat, yang namanya Ibrahim, dan yang lain istrinya nggak pada anak. Karena selepas Rasulullah tiada aja, konflik itu terjadi bahkan dari 1 jalur ketika munculnya gerakan Syiah. Itu gak kebayang kalau Rasulullah punya anak dari istri yang lain, bahkan main klaim-klaiman itu. Nah, inilah kenapa kita memahaminya bahwa urusan yang terkait dengan poligami dan menikah itu adalah urusan juga menjaga kerusakan. Jangan sampai niatnya sunnah tapi melakukan kerusakan baru, karena kaidah fikihnya darul mafasid muqaddamun ala jabil masolih, mencegah kerusakan lebih utama daripada ngambil kebaikan. Jadi kalau dia bilang ini kan baik sunnah, tapi dia nggak melakukan kaidah fikih yang diajarkan oleh para ulama, mencegah kerusakan. Kalau ternyata gara-gara poligami ternyata keluarga dia berantakan, anak malah gara-gara itu nggak percaya sama dia, anak malah akhirnya bertengkar sama dia, bahkan membuka aibnya. Ini jadi pelajaran bahwa ini adalah sebuah hal bahwa poligami bukan sekedar hak yang berkaitan dengan otoritas diri, tapi orang yang baik bijak memanfaatkan hak untuk tidak melakukan hal yang merusak. Makanya saya punya hak, misalnya saya punya hak sebagai seorang ya tetangga, misalnya ketika saya lewat jalan rumah tetangga, ada tetangga bikin hajatan, ternyata rumah saya itu dalam hal ini kepotong, nggak bisa lewat, mobil saya nggak bisa masuk karena tetangga bikin hajatan, dan dia ngomong sama saya, ngomongnya sama RT, padahal itu jalan umum. Saya punya hak kan, kalau mau saya akan terabas aja mobil itu, bodoh amat.
tapi hak yang dipaksakan akan zolim. Makanya kadang-kadang kita harus mencegah hak kita untuk tidak jadi kerusakan lebih besar. Maka bijaklah dalam memanfaatkan hak. Masya Allah. Sudah. Ini penjabarannya jelas ya. Nggak jadi deh Ustaz, dah. Apa-apa. Satu sekolah aja cukup sih kayaknya. Iya, buka sekolah yang banyak nggak apa-apa. Makanya saya dukung buka sekolah. Buka sekolah aja. Buka sekolah. Sekolah.